Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, serta limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana juru bicara PDIP, yakni Guntur Romli, disikat habis-habisan oleh Bung Adi Praitno. Karena apa? Nah, mungkin teman-teman sudah melihat kunjungan Pak Hashim, adik dari Presiden Prabowo, ke rumah Pak Jokowi kemarin. Dan Guntur Romli mengatakan bahwa itu politik pencitraan, itu adalah cara Jokowi agar tetap terlihat punya pengaruh. Ya, hal ini mengundang komentar dari Bung Adi Praitno yang sangat pedas kepada Guntur Romli. Selain itu, ada juga video dari Amin Rais yang lagi-lagi memfitnah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi membangun kekuasaan yang sangat korup di Indonesia, yang tujuannya tentunya ingin mengambil aset negara, kata Amin Rais. Selain itu, Amin Rais juga mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi berharap kepada pemerintahan Prabowo, karena Prabowo tidak bisa lepas dari Jokowi. Dan Amin Rais mengancam kalau akan ada aksi besar-besaran seperti 98, bahkan lebih katanya. Waduh, ini Amin Rais apa-apaan ya? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jokowi atau Mulyono adalah pembangun pemerintahan maling. Waduh. Atau istilah teknisnya korporatokrasi. Semoga duet Mulyono Prabowo segera sadar bahwa rakyat yang terus dipecundangi oleh para pemimpinnya lama-lama bisa meledak menjadi people power yang lebih dahsyat dari tahun 1998. Siap Mbah Amin, people power, people powder kali. Bagaimana posisi Pak Jokowi yang kelihatan sangat istimewa di pemerintahan Pak Prabowo kali ini? Kenapa istimewa? Saya kira memang indikasinya cukup banyak. Misalnya ketika sehari dua hari ini kan kita menyaksikan betapa misalnya Pak Hashim bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Secara politik ini kan bisa dimaknai bahwa Pak Hashim itu adalah dianggap sebagai representasi dari kubu pemerintah, dan beliau juga adalah posisinya sebagai adiknya Pak Prabowo Subianto. Pastinya ini kan menempatkan posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden adalah sebagai sosok yang sangat istimewa. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan Pak Hashim dengan Pak Jokowi ini dikaitkan dengan soal kemungkinan apa saja yang kira-kira bisa disinergikan, pikiran-pikiran dari Pak Jokowi, masukan-masukan dari Pak Jokowi, feedback-feedback dari Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo di masa-masa yang akan datang. Tentu bagaimana misalnya sebagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi bisa mencapai 8%, termasuk juga misalnya soal bagaimana supaya akses terhadap pekerjaan itu semakin bertambah. Nah, kalau kalian ingat teman-teman ya, pidato Pak Prabowo terakhir kalau nggak salah, beliau mengatakan ya, bukan Pak Jokowi dan Pak SBY yang cawe-cawe, tapi saya yang ingin mereka cawe-cawe. Saya ingin belajar dari pengalaman mereka selama 20 tahun. 10 tahun Pak SBY, 10 tahun Pak Jokowi. Dan ini modal yang sangat baik dari para pemimpin bangsa kita untuk Pak Prabowo tentunya teman-teman. Makanya Pak Prabowo senang berdiskusi dengan para pemimpin bangsa ini. Ya, beliau tidak gengsi, beliau tidak malu. Bahkan beliau bangga bisa duduk bersama berdiskusi dengan para tokoh-tokoh bangsa ini. Kemiskinan, kemudian pengangguran itu bisa dikurangi. Karena kan tak lama setelah itu ya, setelah Jokowi bertemu dengan Pak Hashim, Pak Prabowo Subianto di istana mengundang sejumlah konglomerat penting di negara kita bicara tentang bagaimana misalnya soal pertumbuhan ekonomi dan pembukaan akses terhadap lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah satu peristiwa politik yang tidak bisa dibantah bahwa sebenarnya dalam konteks ini pertemuan Pak Hashim dengan Pak Jokowi dianggap sebagai pertemuan kubu pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Pak Hashim dengan Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian publik tanpa henti mengatakan di pemerintahan kali ini Pak Jokowi itu memang posisinya sangat istimewa. Pak Jokowi terus menyala karena selalu didatangi oleh pihak-pihak pemerintah sekedar silaturahmi dan bertukar pikiran bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Itu indikasi yang pertama. Sebelumnya juga kita misalnya melihat bagaimana sejumlah menterinya Pak Jokowi begitu intensif, begitu aktif
berkomunikasi dengan Jokowi, bukan hanya datang ke Solo tapi juga sering melakukan video call. Misalnya Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni yang kemudian mengunggah misalnya di media sosialnya video call dengan Pak Jokowi, minta masukan, minta pendapat bagaimana membangun kehutanan di masa-masa yang akan datang yang jauh lebih produktif, tentu sebagai upaya bagaimana untuk bisa menunjukkan kinerja Pak Raja Juli ya di bidang kementeriannya. Itu kan mengindikasikan bahwa sebenarnya dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya, tentu Pak Jokowi sepertinya memang kelihatan sangat istimewa di pemerintahan kali ini. Di Sentul, Bogor beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo Subianto begitu mengeluk-elukan Pak Jokowi dan bahkan cukup menggema di di Sentul kali itu ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi, dan terima kasih Pak Jokowi. Pekikan di ruangan di Sentul itu cukup luar biasa menggelegar sebagai bentuk respon bagaimana sekali lagi pemerintahan kali ini Pak Prabowo Subianto dan seluruh para pendukungnya memang sepertinya menjadikan Jokowi sebagai sosok yang sangat istimewa. Mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa Jokowi itu akan lemdak setelah tak lagi jadi presiden. Nah, siapa yang kemarin mengatakan Pak Jokowi akan lemdak? Refli Harun, Amin Rais, Faisal Assegaf, siapa lagi teman-teman? Rocky Gerung, ya dan kawan-kawannya lah. Mereka semua serentak mengatakan bahwa setelah Jokowi turun sebagai presiden atau tidak lagi menjabat sebagai presiden, maka dia akan lemdak atau seperti bebek lumpuh, tidak akan didatangi oleh orang, akan dilupakan dan hanya akan menjadi jejak sejarah. Tapi faktanya bisa kita lihat sekarang teman-teman. Rumah Pak Jokowi selalu ramai, masyarakat selalu datang. Seperti yang dikatakan Bung Adi Pray tadi, menteri-menteri Pak Jokowi datang, menteri-menteri Pak Prabowo. Ya ini kan bukti bahwa Pak Jokowi ya masih harum teman-teman. Karena memang ada kecenderungannya siapapun di negara kita kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Tak akan ada orang, tak akan ada siapapun yang kemudian sering berkunjung untuk minta pendapat, untuk minta masukan dan saran. Tapi Pak Jokowi per hari ini kekuatan politiknya kan sangat kelihatan terasa, kan kira-kira begitu. Pak Hashim ketemu, Pak Prabowo juga sering bertemu, menteri-menteri Pak Prabowo juga sering bertemu dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda betapa memang Pak Jokowi itu tidak seperti yang dibayangkan orang yang disebut dengan lemdak. Lemdak itu istilah dalam ilmu politik yang disebut dengan bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu adalah satu fase di mana seseorang kalau sudah dia itu tidak berkuasa, pamor, kekuatan dan kebintangannya itu akan sirna dan ada kecenderungan akan ditinggalkan oleh siapapun, termasuk akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya karena seseorang itu sudah tak lagi punya jabatan politik strategis apapun. Jadi itulah yang saya sebutkan, mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu akan lemdak, tidak punya power apapun setelah tak lagi jadi presiden. Tapi realitas politik hari ini menegaskan bahwa Pak Jokowi itu ternyata powernya cukup luar biasa, pengaruhnya masih cukup signifikan, dan petuah-petuah dan masukan-masukannya sepertinya selalu dinanti untuk pemerintahan-pemerintahan di masa-masa yang akan datang, khususnya pemerintahan kali ini. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya, dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi ya. Saya kira demikian ya, Pak. Yeah. Nasihat-nasihatnya apa saja Pak? Di antaranya. Itu rahasia dong. Saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana Pak? Nah iya, karena pertemuan Pak Hashim dan Pak Jokowi ini tertutup teman-teman. Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama dan bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Saran untuk Pak Hashim tadi? Terutama yang berkaitan dengan kondisi
situasi ekonomi yang perlu injeksi dari segala sudut agar target growth, Pertumbuhan ekonomi. target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Kira-kira itu aja. Pak, rencana Pak Prabowo ingin bertemu dengan jenengan itu tadi yang disampaikan Pak Hashim. Rencana Pak Prabowo yang ingin bertemu jenengan. Ya hanya disampaikan Pak Hasim itu. Respon Bapak nanti seperti apa? Ya Pak Hasim menyampaikan itu. Dalam waktu dekat, Pak. Ya nggak tahu, kan Presiden sangat sibuk, sangat sibuk. Ya. Siap. Hari ini Hashim Joyo Hadikusumo datang ke kediaman Joko Widodo di kota Solo. Apa pesan dan misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk ia laksanakan dengan bertemu secara langsung Presiden ke-7 Joko Widodo? Misi Hashim tentu tidak mudah. Salah satunya adalah membujuk Jokowi agar mau bergabung dengan Partai Gerindra. Sebab rumor mengatakan bahwa Jokowi nampaknya akan melabuhkan dirinya bersama dengan Partai Super TBK yang sudah dilaksanakan sekalipun belum ideal pada Partai Solidaritas Indonesia. Bisa dibayangkan betapa menakutkan jika Jokowi sebagai aktor politik dan punya gerbong politik yang besar di belakangnya pada akhirnya punya kendaraan politik bernama partai politik. Dan apakah partai politik yang ideal yang dimaksud oleh Jokowi itu memang sudah terwujud pada Partai Solidaritas Indonesia? Kita masih menunggu apakah misi dari Hashim berhasil membujuk Jokowi untuk bergabung bersama dengan Gerindra, dan apa konsesi politik yang disiapkan oleh Partai Gerindra kalau memang ingin meminang Jokowi, bahkan meminang Gibran untuk berlabuh bersama dengan Partai Gerindra. Wah, aduh teman-teman, menarik juga ya kalau Pak Jokowi ataupun Mas Gibran masuk Gerindra. Waduh, makin kuat banget Gerindra tuh ya kan. Dua sosok yang dielu-elukan masyarakat, dua sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat. Waduh, berada di partai yang sama. Waduh, jadi tentu sangat mengejutkan bangsa ini ya. Tapi sepertinya sih Pak Jokowi akan berlabuh ke PSI mungkin ya, atau kalau paling tidak ya membuat partai sendiri gitu untuk sebagai kendaraan politik agar terus ya menyala kalau kata Bung Adi Pray tadi. Tapi menarik ya bagaimana ancaman yang dikatakan oleh Amin Rais tadi, katanya ya akan ada gejolak masyarakat yang melebihi tahun 98 ataupun ya katanya people power. Tapi ya kalau kita lihat teman-teman ya, beberapa tahun belakangan ini kan seruan-seruan people power selalu aja disuarakan oleh para pembenci ini. Tapi ya people powernya cuma ratusan orang, cuma 100 orang, 200 orang. Terus berharap ingin menggulingkan pemerintah. Ini kan sesuatu yang apa ya, lucu dan juga tidak masuk akal teman-teman. Gerakan-gerakan yang mereka bangun itu ya orangnya itu aja, tokoh-tokohnya itu aja, masa-masanya itu aja yang digerakkan ya, emak-emak itu aja, yang dari kementerian satu demo, besok ke kementerian lain, ya gitu aja kerjanya demo ya terus. Dan bagaimana tadi Bung Adi Pray memberi paham kepada jubir PDIP Guntur Romli yang sepertinya seakan-akan ingin mendiskreditkan Pak Jokowi, ternyata ya Bung Adi Pray menjelaskan dengan sangat baik bagaimana posisi Pak Jokowi saat ini teman-teman sebagai orang yang mungkin punya tempat khusus di dalam pemerintahan Pak Prabowo ya, karena ya dari Pak Hashim, kabinet-kabinet dari Pak Prabowo, kepala-kepala daerah yang kemarin sudah selesai retreat, itu banyak yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, berbincang, meminta masukan dan lain sebagainya. Ya tidak dipungkiri karena Pak Jokowi memang berkuasa selama 10 tahun teman-teman. Dan pengalamannya sudah sangat banyak gitu, menjadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode. Bahkan kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ya ini adalah model yang sangat baik. Pak SBY pengalaman 10 tahun, Pak Prabowo, Pak Jokowi pengalaman 10 tahun. Pak Jokowi berhasil keluar dari krisis ekonomi tahun 2008, Pak Jokowi berhasil keluar dari pandemi Covid 2019. Dan ini kan sebuah pengalaman yang harus diambil ilmunya gitu, agar Pak Prabowo
bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, membuka lapangan kerja, langkah-langkah taktis apa yang harus dilakukan ketika ekonomi sedang lesu. Nah, inilah yang sedang digali dan diincar oleh Pak Prabowo. Mungkin itulah kenapa Pak Hasyim juga bertemu dengan Pak Jokowi dan pertemuannya tertutup, teman-teman. Dan ini pertemuannya hampir bersamaan dengan Pak Prabowo yang bertemu dengan 9 naga plus Haji Isyam gitu ya kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.